Perkenalkan, saya Mario dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait materi penilaian berbasis kelas. Kita langsung ke pengertiannya. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses penilaian yang mencakup proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas menurut Salima. Tujuannya, yang pertama, dengan melakukan asesmen berbasis kelas ini, pendidik atau guru bisa mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam mengikuti proses pembelajaran dari siswa tersebut. Yang kedua, dengan melakukan asesmen ini, Anda atau sebagai seorang guru juga bisa langsung memberikan umpan balik kepada murid sehingga tidak perlu lagi menunda atau nunggu ulangan semester untuk bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Habis itu, yang ketiga, dalam asesmen berbasis kelas ini, Anda juga secara terus-menerus dapat melakukan pemantauan kemampuan belajar yang dicapai setiap peserta didik. Sekaligus Anda dapat mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga secara tepat dapat menemukan siswa mana yang perlu pengayaan dan siswa yang perlu pembelajaran remedial untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Habis itu yang keempat, hasil dari pemantauan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilakukan terus-menerus oleh siswa juga akan dipakai sebagai umpan balik bagi kita untuk mengetahui misalnya metode, pendekatan, kegiatan, sumber belajar, media, dan yang lain-lain untuk kebutuhan materi dan juga kebutuhan siswa. Dan yang kelima, hasil-hasil pemantauan tersebut kemudian dapat kita jadikan sebagai landasan untuk memilih alternatif jenis dan model penilaian mana yang tepat digunakan pada materi tertentu. Bentuk instrumen penilaian. 1. Penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntun peserta didik dalam melakukan tugas tertentu, seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek OR, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, deklamasi, dan lain-lain. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Yang kedua, penilaian sikap. Sikap bermula dari perasaan, suka atau tidak suka yang terkait dalam kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konotatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konotatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Yang berikutnya, penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. 5. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Keenam, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. 7. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilai di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri
terkait dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, di sini kemudian ada ranah kognitif dan ranah afektif, kemudian juga ada ranah psikomotorik sebagai objek evaluasi. Yang pertama, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom dan Sugiono, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir melalui dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian atau penghargaan. Kemudian ada ranah afektif, adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai. Beberapa pakar menyatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif menurut Bloom ditaksonomikan menjadi 5 jenjang, yaitu menerima atau memperhatikan, lalu kedua menanggapi atau responding, menghargai, mengatur, dan yang terakhir karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Kemudian ada juga ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau juga kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik terbagi atas 7 tingkatan, yaitu persepsi, kesiapan, guide respon, mekanisme, respon tampak yang kompleks, penyesuaian atau adaptasi, penciptaan atau organisasi. Sekian dan terima kasih.